Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan barokah salat berjamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah usia, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, hari ini kita akan mengaji tentang kelanjutan doa-doa penting di dalam Al-Quran. Ingat saya, ini edisi yang ke-16. Ingat saya, nggak tahu kalau ingatnya jamaah. Bisa-bisa nggak ada yang ingat Pak Bu. Bukan nggak ingat Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan ngaji, itu selalu ada ilmu yang masuk. Tapi karena kontrol memori kita terlalu terbatas, kadang-kadang yang sudah masuk ini seolah-olah hilang, padahal tidak. Itu masuk ke alam bawah sadar, koyok-koyok lali Pak. Tapi nanti kalau ada ustadz lagi ngomong itu, lah koyok tahu krungu. Nah itu berarti kan masuk Bapak Ibu. Apalagi sudah senior-senior seperti bapak-bapak ini. Ini kan banyak yang dipikir Pak kalau senior itu Pak. Sehingga pembagian memori, ingatan ini juga harus telaten. Sehingga tidak boleh bapak-bapak ini, apalagi yang sudah purna, sudah pensiun, kemudian belajar yang angel-angel tentang agama ini, menghafal Quran, menghafal hadis. Waduh, belum menghafal sudah sakit duluan. Seperti kami kemarin ini ada seleksi tilawatil Quran hadis nasional. Saya tim penyeleksinya. Jadi ada anak kita ini usianya baru 2 aliyah. 2 aliyah itu 2 SMA. Itu hafal 500 hadis plus sanadnya. Dia sudah hafal Quran sebelumnya, sudah hafal Quran beserta tafsirnya. Sekarang tampil lagi 500 hadis beserta sanadnya. Masih kelas 2 SMA. Ditanya, kenapa kita tidak bisa seperti dia? Ya mungkin dia belajarnya itu Pak, hari-harinya menghafal Quran, hari-harinya menghafal hadis. Dia belum menikah, laki-laki, belum banyak yang difikirkan. Kalau kita ini kan beban pikiran terberat itu istri Pak. Sehingga susah kalau mau menghafal ini, menghafal itu. Maka kita tuntutannya cuma satu, faham dan segera diamalkan, beres. Target kita itu begitu. Progres kita ngaji, faham, diamalkan. Tidak perlu harus hafal ini, hafal itu, dilombakan, diseleksi, dinilai, wah, tambah stres nanti Bapak. Ini kepentingannya begitu.
Nah, di edisi ini kita akan belajar tentang doa yang saya yakin Bapak Ibu hafal. Kemarin kita terakhir itu membahas tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam surah Ibrahim. Ingat saya, doanya mulai dari kalimat Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Segala puji milikmu ya Allah yang telah menganugerahi anak Ismail dan Ishak sampai mereka dewasa. Ini mereview kemarin Bapak Ibu. Tidak hanya dewasa Bapak, mereka dewasa, besar, berkembang sesuai harapan. Karena mereka menjadi anak yang soleh, bahkan keduanya menjadi seorang nabi. Dan dari mereka berdualah juga turun temurun nabi-nabi seluruhnya ini, baik Nabi Israel maupun Nabi Arab. Seperti Nabi Ishak menurunkan Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, dan seterusnya sampai Zulkifli, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Isa alaihi wassalatu wassalam. Itu turunan Nabi Ibrahim, jalurnya Ishak. Adapun jalur Ismail menurunkan banyak sekali Nabi Yunus, Syuaib, sampai kepada Nabi-Nabi Arab, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main Bapak Ibu. Doanya enggak main-main. Doanya kakek menjadikan seluruh anak turunnya menjadi orang-orang baik, bahkan menjadi rasul. Makanya dijuluki siapa Nabi Ibrahim ini? Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kalau Nabi Adam julukannya apa? Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Muzaki, bapaknya arek-arek. Nah, setelah kita telaah Bapak Ibu, setelah sholat Ibrahim, baru sholat Al-Hijr. Tidak ada doanya, hanya cerita. An-Nahl tidak ada doanya, hanya cerita. Al-Isra tidak ada doanya, cerita. Baru berikutnya muncul doa lagi Pak. Dan ini doa bukan main-main. Doa yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Doa paling viral di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini pilihannya begini Al-Kahfi ini Pak, dalam hadis itu. Hari Jum'ah ini kan harinya Al-Kahfi. Jadi hari Jum'ah itu disebut harinya Al-Kahfi dan harinya sholawat. Tidak ada wirid terbaik di hari Jumat kecuali baca Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat atas Rasul. Lah Al-Kahfi ini kan disunahkan dibaca di hari Jum'ah. Hari Jum'ah itu mulai tenggelamnya matahari di hari Kamis sampai tenggelamnya matahari di hari Jum'ah. Malam Jum'ah sampai dengan Jum'ah. Tapi sebaik-baiknya itu dibaca ya sebelum sholat Jum'ah. Kalau mau pilihan yang terbaik, afdhalnya baca Al-Kahfi kapan Pak? Menjelang sholat Jum'ah. Pagi hari Jum'ah sampai dengan sholat Jum'ah. Jadi setelah sholat Jum'ah itu sudah tidak ada lagi. Tapi kalau memang belum baca dan memang karena banyak acara telat sehingga bacanya harus diqadha setelah Jum'ah, boleh, tidak ada masalah. Tapi ada juga yang memilih dengan menghafal. Kalau tidak membaca semuanya, boleh dihafal 1 sampai 10 saja. Jadi dituntut menghafal hanya 1 sampai 10. Itu juga sama, mewakili seluruh surah Al-Kahfi. Jadi kalau tidak bisa baca seluruhnya, baca 10 ayat saja, tapi dengan hafalan. Pilih mana Pak? Hafalan ya? Serius? Kayak anak santri, ayo hafal ya, besok setoran ya. Ya besok setoran Bapak Ibu. Kalau ngaji lagi ke saya setoran hafalan 10 ayat awal Al-Kahfi.
saya jamin habis salat subuh berjamaah pasti sakit perut semua. Mohon maaf agak flu. Baik. Dan ini doa tauhid, doa akidah, doa penguatan keyakinan yang seluruh dimensi doa itu sesungguhnya adalah support untuk akidah. Id awal fityatu, ingatlah ketika golongan pemuda itu Pak, berangkat ilal kahfi menuju goa. Faqalu, kemudian mereka berdoa. Berkata itu artinya berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu rahmah, kasih sayang. Ya Allah, saya ini menuju ke tempat persembunyian untuk mengamankan iman kami, menyelamatkan iman kami. Pertama, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami rahmat. Atina min ladunka rahmah. Ini pertama. Wahayyi lana, dan curahkan kepada kami min amrina, segala urusan kami, rasyada, petunjuk. Dan tolong ya Allah berikan kami petunjuk dalam segala urusan kami. Ini kan totalitas Pak. Ya Allah, berikan saya rahmat dan berikan saya petunjuk dalam semua urusan saya. Dan ini disunnahkan dibaca setiap sholat dan setiap waktu. Tapi bacanya mulai Rabbana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang awal itu nggak usah dibaca, itu awal fityatunya itu karena itu cerita. Tapi gong doanya itu ada di Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ulama-ulama kita mengatakan bahwa doa ini untuk menjadikan mudah semua urusan kita. Kalau kita mengalami kesulitan apapun Bapak Ibu, baca doa ini. Berapa kali Ustadz? Sebanyak-banyaknya lah, minimal sekali lah. Tapi yang rutin, tidak ada urusan susah kalau dibacakan ini Pak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Oke. Sekarang kita pelajari latar belakang kenapa muncul doa ini. Bapak Ibu, orang yang cerdas, orang yang tahu tentang keadaan ini, tidak ada pertama yang diminta kepada Allah kecuali rahmatnya Allah. Rahmat ini kasih sayangnya Allah. Sebab urusan kasih sayang ini meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Orang itu kalau sudah dapat kasih sayangnya Allah Bapak Ibu, sudah, dia akan dapat ridhonya Allah. Dan orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, tidak ada paling bahagia orang dapat ini Pak. Salah satunya dapat rahmat itu bangun subuh dengan ringan, berjalan menuju masjid dengan langkah yang ringan, duduk di masjid mendengarkan ayat-ayat Allah, pengajian sampai dengan syuruk dengan hati yang ringan. Setelah salat syuruk ke belakang makan gulai juga terasa nikmat. Tadi saya wudu kok ada ibu-ibu ngobrol, wah ono gulai ini. Semuanya ringan. Bahkan yang menurut orang lain ini berat, kita ringan. Itu namanya rahmat Pak. Jadi rahmat ini anugerah Allah dalam urusan kebaikan yang kalau ditanyakan kepada orang lain ini sungguh berat. Ada seorang perempuan Pak, mohon izin, perempuan ini berwajah cantik, tapi ternyata
dapat laki-laki yang berwajah tidak tampan. Tidak tampan itu kan bahasa halus Pak ya, maksudnya jelek. Sehingga dia dicemooh banyak orang. Dicemooh banyak orang. Mbak, kamu ini apa nggak melihat? Matamu nggak dibuka. Pijet tak kau nih Mbak. Nah, kalau bahasa Surabaya begitu Pak. Kau ini katarak Mbak. Mosok wajahmu ayu nih koyok ini kok gelem Mbak. Arek koyok ini. Dia tidak menjawab apa-apa. Loh, aku kalau senang. Loh, mau diapakan Pak, rahmat Allah datang. Aku kalau senang. Jadi pernyataan Mbak ini membuat pemuda satu desa itu ngamuk kabeh. Emosi kabeh. Kamu kok nggak pakai akal sehat? Rahmat Allah itu menembus sampai relung akal Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa melogikakan rahmat Allah, tidak ada sampai detik ini. Makanya kalau ada orang tahajud semalam suntuk sampai subuh, habis subuh dilanjutkan taklim begini, habis itu karena pensiun Bapak Ibu ya, deres Quran menjelang duha, salat duhanya 8 rakaat. Hari itu dia puasa, wah katanya, kok niku ibadah kok soroni. Dia menjawab, loh, aku kalau senang. Wah, Anda mendapat rahmat Allah Pak. Saya kemarin ditelepon sama kawan Bapak Ibu. Dia sudah berangkat haji Kloter 20 Sidoarjo. Rupanya di sana ini ada kejadian Pak Bu ya, yang sudah viral bahwa ada seorang ibu-ibu yang wafat sebelum dia landing di Madinah. 3 jam menjelang landing wafat Bapak Ibu. Dan masih muda usianya. Usianya 45 tahun. Cuman yang laki-laki agak sepuh, hampir 60 tahun. Ini kebetulan ketua pembimbingnya ini saudara saya. Terus salah satunya cerita, wah jamaah itu mulai subuh loh, sampai isya gak mulai Masjid Nabawi. Saya tegur, Pak, jangan terforce Pak. Ibadah itu yang biasa-biasa saja. Dia jawabnya apa Bapak? Loh, Pak Kiai ini kok melarang saya merasakan kenikmatan sih Pak. Seandainya saya ini nggak ada hotel Pak, atau saya nggak istirahat, saya 24 jam di masjid. Lebih saya senangi daripada saya di hotel. Jadi ya ini, ya wis karepmu. Nggak bisa Bapak Ibu. Oh, sama dengan Al-Quran ini kan disebutkan bahwa Al-Quran ini rahmatnya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh kami turunkan Al-Quran itu tidak lain sebagai obat dan rahmat Allah. Makanya orang dengan Al-Quran ini sama-sama seleranya Pak. Ada orang itu yang benar-benar menikmati Al-Quran ini, membacanya betah, memahaminya juga betah. Jadi ada orang deres Quran itu sampai 1 juz ya kurang Pak, tambah 5 juz masih kurang, tambah 10 juz kurang. Ada yang menikmati bacaan Al-Quran. Bahkan sampai dikatakan lebih rinci lagi bahwa Al-Quran itu makdubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Yang namanya hidangan, siapapun yang merasa, yang makan hidangan itu pasti punya kesan yang berbeda. Pasti punya kesan yang berbeda. Sama-sama baca Quran, setelah subuh tanya gimana Pak kesannya Pak. Pasti satu orang dengan orang lain beda kesannya. Tergantung sebanyak apa Allah turunkan rahmat di hatinya melalui Al-Quran. Kayak ada orang ketintang permai ini diajak makan soto Pak. Ada 5 orang diajak makan soto, ditraktir makan soto. Ayo wis, ibu-ibu gak apa-apa, sudah ambil sudah lauknya, terserah. Setelah selesai makan, 5 orang ditanya satu persatu tentang kesan sotonya bagaimana rasanya. Yakin 5 orang ini beda-beda. Iya Mas, soto ini Mas. Wih, kuahnya sedep. Dia ngomentari kuahnya. Sampean segone punel nih, segone.
Nah sampean, wah ayami empuk bos, ayami. Sampean, oyai, kerupuke, renyah bos. Nah yang kelima ini yang aneh Pak. Ya apa sampean Mas? Gak ngomentari kuai, gak ngomentari segone, gak ngomentari ayami. Sajane sotone biasa. Sing dodol sing luar biasa. Lah ini error Pak. Ini asli pensiun ya, asli pensiunan asli. Asli. Saya membayangkan bagaimana satu rumah itu mendapatkan rahmat Allah. Terus dua Pak. Orang yang dapat rahmat Allah, atina min ladunka rahmah, itu tidak punya mangkel dia. Karena pancaran kasih sayang Allah yang ada, dia menyayangi orang lain. Kan ada kalimat begini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu adalah pancaran dari kasih sayang Allah. Suatu ketika, maaf ya Bu, saya itu dipuji sama istri. Dipuji sama istri. Abah, sampean niku kok sayang sih ambek aku. Kayak ruru wae dek aku sayang. Aku iki padahal ibu rumah tangga. Seolah-olah aku enggak punya peran sama sampean, enggak punya peran. Aku ibu rumah tangga, sing golek duit ya sampean, sing soro-soro nang jaba golek nafkah ya sampean. Saya di rumah ini tinggal duduk manis tok. Sudah ada pembantu, sudah ada semua yang menyiapkan. Sampean kok sayang ambek aku sih Pak? Ini kalau nggak hati-hati Bu, bisa musyrik saya jawabnya ini. Tapi saya kan diajarkan Allah lewat doa ini. Ya Mi, aku sayang ambek sampean, sebab Allah ya sayang ambek aku. Pancaran kasih sayang Allah kepadaku tak transformasi kepadamu. Langsung ngoten Bu. Kocok-kocok mripate Bu. Melo. Moro-moro melayu nang ngene pawon. Ya tak uber. Kok film India ngoten. Ono apa Mi? Aku salah ngomong tak? Enggak, aku terharu, aku terharu. Enggak. Setiap orang menyayangi orang lain dengan tulus, itu pancaran kasih sayang Allah kepadanya. Asli. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu dia mendapat kasih sayang Allah. Wah, enggak main-main Pak ini Pak. Makanya orang-orang yang menyayangi itu Bapak Ibu, enggak mungkin menipu, enggak mungkin mencelakai, enggak mungkin zalimi, enggak mungkin bikin susah orang, enggak mungkin bikin beban orang. Yang namanya mencelakai, menyusahkan, menzalimi itu tidak ada sayang sama sekali Pak Bu. Mencurahkan segala kebaikan kepada orang lain itu pancaran kasih sayang Allah. Makanya ada ayat begini, wa ahsin kama ahsanta, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sayangi orang lain sebagaimana Allah sayang kepadamu. Jadi landasan kita menebarkan kasih sayang itu apa Bu? Karena kita merasakan kasih sayang Allah. Wah, enak ini Pak. Ngerasakan hidup kayak begini tuh enaknya luar biasa. Aku sayang sampean Pak. Itu ya bilang sama temennya. Malah apa kok sayang sama aku? Soalnya Allah sayang sama aku. Dan mau disakiti bagaimana orang yang punya hati kasih sayang tidak bisa sakit hati Pak dia. Tambah matur suwun. Difitnah, terima kasih. Apalagi dizolimi ya terima kasih. Ini indikasi yang luar biasa. Dan kalau itu sudah ada di hati kita Bapak Ibu, yang ada kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Doa yang pertama, ya Allah, berikan aku rahmat-Mu. Berikan aku rahmat-Mu. Jadi meliputi segala sesuatu Bapak Ibu. Orang itu kalau hidup dengan rahmatnya Allah, mau dalam kondisi apapun, bersama siapapun, dia saliman amina, hidupnya selamat dan hidupnya aman. Saya merasakan bagaimana sayang Allah itu meliputi segala sesuatu Bapak Ibu. Ini kan banyak kejadian-kejadian aneh pada saat orang berangkat haji Pak. Jadi ada 2 jamaah ini yang saya
lewat saya terbantu akhirnya bisa berangkat dengan percepatan porsi. Ini bisa disampaikan kepada yang lain, ini bukan main belakang Pak, bukan karena saya kenal dengan Pak Menteri Agama, bukan karena kepala hajinya ini sepupu saya Pak Irfan, Gus Irfan, bukan, tapi ini asli sistem. Jadi yang dari Gresik itu ada seorang laki-laki daftar haji 20 tahun yang lalu, 20 sekian tahun yang lalu sudah daftar. Dia belum nikah Pak, karena orang tuanya itu jualan tambaknya laku, terus anaknya dikasih uang semua, sama murid saya ini didaftarkan haji. Tapi dalam perjalanan sekian puluhan tahun dia menikah. Setelah menikah dapat rezeki, istrinya berangkat haji. Jatah berangkat haji suaminya itu tahun ini, karena sudah puluhan tahun yang lalu Pak antrinya. Nah sementara istrinya ini baru daftar kemarin. Kapan itu? Tahun kemarin ketemu pengajian. Gimana ini Ustadz, saya ini berangkat sendirian, istri saya berangkat sendirian, susah saya ini. Nah kan maunya apa? Ya maunya kita berangkat berdua dong. Oh gini saja, coba paspormu, nomor porsimu, kemudian kamu kemampuanmu untuk membayar lunas tahun ini istrimu gimana? Oh saya sudah siap, paspor sudah siap, nomor porsinya siap, dan kalau disuruh melunasi sekarang saya siap. Akhirnya kita ajak ke Kanwil Pak, ke Depak untuk mengajukan itu. Ternyata ada sistem tahun ini boleh mengajukan percepatan apabila seorang suami untuk mendampingi istri atau istri mendampingi suami. Tapi sama jangan berharap banyak. Jangan berdoa yang kemudian mengecilkan harapan itu sendiri. Usaha, doanya begini Mas, ya Allah berikan aku rahmat tentang haji ini, supaya hati saya nggak kemerungsung. Istrinya juga dikasih briefing supaya hatinya nggak kemerungsung. Sudah pasrah ke Allah. Yang diharapkan hanya Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Berangkat. Kasus yang kedua Sidoarjo kemarin, kloter 20, kalau Gresik 15. Kalau ini beda Pak. Ini yang daftar dulu istrinya, suaminya kancrit, baru tahun kemarin daftar, dan suaminya harus antri 37 tahun. Sudah, ternyata dalam perjalanan masuk diterima, tapi dicadangkan Pak, karena sudah masuk kuota Jawa Timur ini sekian ribu sudah masuk. Ternyata banyak yang tidak bisa melunasi kuota aslinya. Di Jawa Timur ini ada 200 porsi yang tidak bisa berangkat karena tidak sanggup melunasi. Akhirnya cadangannya masuk seret, termasuk 2 jamaah kami dari Gresik dan dari Sidoarjo. Padahal yang dari Gresik istrinya itu kira-kira 35 tahun lagi baru berangkat, tapi mendampingi suaminya tahun ini. Yang Sidoarjo sama, suaminya itu 37 tahun lagi berangkatnya, tapi mendampingi istrinya tahun ini. Saya katakan, saya berikan dia pemahaman, kalau sudah ada ikhtiar maka pasrahkan ke Allah, mohon kerahmat ke Allah supaya hatimu tidak kemerungsung. Ini urusan hati Pak. Sebab kalau nanti tidak dijaga hatinya, terus seolah-olah saya yang ngantarkan ke Kemenak, nanti kalau nggak hasil, kalau disalahno Pak. Wow, Ustaz itu kan gak mati blas. Kita sering disalahkan orang gara-gara perkara itu Pak. Jaluk dongo, terus seolah-olah dongane gak makbul, kene disalahno. Panjene gak jos blas iki wis, Ustaz apa sampean niku? Ustaz temenan tak gak sih lho ngono barang ae. Wis salah njaluk donga gak ngekeki apa-apa. Donga gak dikabul jarine gak mandi. Karena hatinya gak terjaga. Berangkat hadirin, 2 orang ini berangkat. Dan dua-duanya cerita kepada saya, Masya Allah Ustaz, terima kasih. Kami merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan ibadah itu rahmatnya Allah Pak, nggak karena apa-apa. Mungkin karena keikhlasan kamu, ketulusan kamu, menerima segala ketetapan dan kenyataan yang ada. Diberangkatkan kamu berdua dengan istrimu, dengan suamimu. Ya mungkin kalau saya mengukur Bapak Ibu, rahmat ini kan ada level-levelnya.
level 1, 2, 3 ya kayak beli ayam geprek itu lho Bu, ono sambelnya. Sehingga orang sholat walaupun orang 100 ini Pak, kenikmatan sholatnya beda-beda. Iya kan? Orang mengikuti pengajian, kenikmatan mengikuti pengajiannya beda-beda. Tergantung apa? Besar kecilnya rahmat Allah yang dicurahkan di hatinya. Itu atina min ladunka rahmah. Dan harus diminta ke Allah Pak, rahmat harus diminta. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, curahkan kepada kami kemudahan atas segala urusan kami dengan petunjuk-Mu. Ini kan kalimat tawakal Pak. Kalimat tawakal. Dengan satu keyakinan bahwa posisi Ashabul Kahfi ini, pemuda-pemuda ini kan nggak punya posisi pilihan. Kita ini kan sering dapat pilihan Bapak Ibu, sehingga kita terlalu percaya diri. Ada plan 1, plan 2, plan 3. Bayangkan kalau kita dalam situasi sulit yang tidak ada pilihan lain kecuali hanya tawakal kepada Allah. Sudah ya Allah, apapun yang Kau berikan, saya terima. Berikan saya petunjuk yang terbaik dalam urusan kami. Dan posisi ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nek koyo ngeten sik enten Pak Bu kula. Banyak pilihan. Misalnya saya ini, terima kasih. Saya sakit misalnya Pak ya. Saya sakit. Saya ini kan apa namanya? Banyak yang bantu. Jadi walaupun tidak punya asuransi, seperti Pemprov ini juga memberikan saya semacam pengobatan gratis di Dr. Sutomo. Pemkot itu pengobatan gratis di Rumah Sakit Suwandi. Terus yayasan saya sendiri juga, artinya kalau saya tidak mampu di sini, di sini. Nah ini suatu ketika kita ini sakit, tidak punya asuransi, duit pun tidak punya. Apa yang kita lakukan Pak? Wahayyi lana min amrina rasyada. Sudah tuntas ya Allah. Saya tidak punya upaya lagi ya Allah. Urus diri saya. Kalau saya boleh nantang, Engkau yang menciptakan aku ya Allah, maka Engkau pun yang mengatur hidupku. Sudah aku pasrah. Dan orang-orang itu kalau sudah dihadapkan seperti ini tidak ada pilihan lain Bapak Ibu kecuali wahayyi lana min amrina rasyada. Saya ini 6 kali mencoba untuk masuk ke perbatasan Israel Bapak Ibu. 6 kali. Dan alhamdulillah ke-6-6-nya itu masuk Pak. Kemarin saya sudah mau berangkat, karena ada sesuatu saya nggak jadi berangkat. Memang diniatkan untuk itu. Saya nggak jadi berangkat. Akhirnya ada beberapa kawan jamaah ini ikut travel lain. Satu rombongan ndak bisa masuk semua. Ada orang bilang, oh kalau ikut kualat Pak Muzaki aja, mesti ini berangkat toh ambil Pak Muzaki, masuk. Padahal kalimat ini menyesatkan Pak. Tidak ada hubungan masuk nggak masuk karena Pak Muzaki, tidak ada. Nggak ada. Semuanya karena Allah. Nah 6 kali nih Bapak Ibu, memang saya masuk semua, tapi saya tertahan di imigrasi itu hampir 3 jam, paling cepat pernah 5 jam. Yang lain sudah masuk semua, saya mesti tertahan. Sehingga kalau saya berangkat lagi, saya menyiapkan mental tertahan Pak. Tidak apa-apa. Nah kan gini orang Israel itu Pak, kita kan nggak masuk lewat perbatas imigrasi Palestina, Israel. Saya sampai detik ini tertahan itu belum tahu kesalahan saya apa. Kenapa saya ditahan di integrasi di kamar sampai lama itu karena apa? Nggak tahu. Paspor nggak bermasalah, riket saya, riwayat saya jalan-jalan ke luar negeri juga nggak ada masalah. Kecuali kalau mereka yang ceramahnya keras-keras itu biasanya pasti bermasalah Pak. Selama ini kan saya nggak pernah ceramah keras-keras. Ya di samping yang keras-keras gak wani ya. Saya juga ceramah nggak bahas ijazah palsu, nggak bahas ini, nggak bahas itu. Saya bahasnya paling akidah syariat. Artinya saya ini landai-landai saja kalau ceramah Pak. Sampai detik ini saya tidak tahu sebabnya saya tertahan itu apa, belum tahu. Katanya teman-teman jamaah, Ustaz ini kenapa sih ditahan terus? Gak ngerti. Dan saya sendiri waktu di kamar itu juga ditanya enggak rumit-rumit, tapi tidak boleh keluar. Padahal, oh mungkin Ustaz ada jenggotnya,
Kata siapa? Saya pernah punya jamaah dari teman-teman jamaah tabligh. Jenggotnya malah dawa. Ya aman nih, selut masuk langsung. Oh mungkin ada Ahmad Muzaki, Ahmadnya nih loh. Kata siapa? Namanya Muhammad, teman-teman saya masuk los itu banyak. Tapi saya hanya tahu Pak, bahwa memang kita tidak bisa tahu atas semua persoalan hidup ini. Yang penting saya dimudahkan Allah. Karena saya tidak punya pilihan Pak. Kita berada di Israel, di perbatasan, dan saya harus bawa jamaah 50 orang misalkan Pak. Kalau saya tertahan bagaimana? Ini artinya saya tidak punya pilihan. Protes yo, nang di sing rewangi sopo, tarik sebabnya juga nggak tahu, maka doanya cuma satu. Wahai lana min amrina rasyad. Curahkan kepada kami kemudahan atas semua urusan kami. Karena saya tidak ada pilihan Pak. Kecuali kalau saya itu tertahan di bandara misalkan Karen. Oh kata konco Pak beriko Pak. Gak usah dong, telepon konco aja, koneksi banyak di sana. Lain Israel. Telepon siapa? Donald Trump. Telepon Benyamin Netanyahu. Tambah rusak, tambah perang Pak Dewi. Di situ saya katakan Pak, kita itu akan dihadapkan dengan sebuah urusan yang tidak bisa memilih kecuali hanya petunjuk dari Allah dan doanya wahayyi lana min amrina rasyad. Dua doa yang kaitannya dengan kepasrahan hati dan keyakinan hati yang luar biasa, yang sesungguhnya setiap hari Jumat ini kita dengungkan dalam Al-Kahfi. Sekarang khusus yang ayat 10 ini Bapak, Rabbana sampai akhir ayat dibaca setelah sholat. Kita butuh ini Bapak Ibu. Kita butuh hati yang penuh dengan kasih sayang, dan kita butuh kemudahan urusan di mana pada suatu ketika kita tidak akan bisa melakukan pilihan dan tidak ada pilihan kecuali keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu hikmahnya, semoga menjadi spirit pagi dan menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, selalu ikut campur dalam segala urusan kita. Tapi ingat, salah satu bentuk sunnatullah, Allah tidak mungkin mengingat kita kalau kita tidak mengingat Allah. Allah tidak mungkin mengijabah kita kalau tidak kita yang minta ke Allah. Itu sudah diatur dalam sistemnya Allah, dalam sunnatullah. Jadi gawe sistem urip ojo sakarepe dhewe. Kadang-kadang disuruh sholat nggak mau, mustalah mas gak usah sholat gak apa-apa. Enggak lah, Allah mengendaki aku masuk surga ya masuk surga. Lah surga mbahmu tapi ya tidak ada Bapak. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Berdoalah kepadaku, baru aku akan memberikan jalan kepadamu. Ini hikmahnya. Dan semua doa dalam urusan kehidupan telah diajarkan Allah lewat Al-Quran dan telah diterapkan oleh para nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Kalau ditanya, Bapak, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doanya siapa? Doanya Ashabul Kahfi, orang baik, orang soleh. Dan ada yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu termasuk jajaran Nabi dan Rasul, Pak. Tapi bukan termaktub yang 25. Ada ulama besar mengatakan bahwa Ashabul Kahfi, 7 pemuda dalam gua itu termasuk kategori Nabi. Tapi bukan Nabi yang tercantum dalam Nabi 25 Nabi dan Rasul. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Dan mohon izin Bapak Ibu karena kondisi kurang fit, jadi saya langsung tutup dengan doa. Nanti dialognya kita tunda bulan depan nek diundang maneh nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.